mengenai ya video ham-ham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih bolanya jadi liar. Kalau video dari situ ya dari bukti yang ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya, ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan. Tindak pidana pembunuhan di luar nikah ya, zaman hukumannya jelas sampai 2 tahun penjara kalau itu ada pasal 284 ya, perpindahan. Apabila nanti dibuktikan dia menikah di luar persetujuan istri juga bisa, itu ada ancaman hukumannya lagi ya. Sebelum saya ngasih tau yang zigzag shock, ada beberapa sebetulnya zigzag shocknya, cuma nanti ya bertahap ya, sambil saya ngumpulin bukti. Sebetulnya bukti udah ada, cuma kalau bukti yang saya punya itu dimunculkan, kasihan ya, ada beberapa pihak yang takutnya mereka diintimidasi ya. Jadi begini, kenapa ani-ani tercipta? Ani-ani tercipta itu karena adanya demand permintaan pasar, di mana pria-pria itu kadang mereka punya fantasi liar. Mungkin mereka suka yang sude seperti Lisa, atau juga ada yang gimana gitu. Nah, tapi karena banyak ani-ani ini ya berjejer bertebaran di mana-mana, template mereka itu biasanya sama, sehingga mereka harus punya nilai jual. Nilai jualnya itu salah satunya adalah mereka tampil di majalah seperti gitu ya. Walaupun tidak semua model yang itu mereka dagang, tapi untuk ani-ani mencapai harga yang fantastis, mereka minimal ada di majalah itu. Pada saat itu si Lisa kebetulan lagi naik-naik daunnya, dia jadi cover di majalah, sehingga menaikkanlah ratingnya dia, harganya dia di dunia ani-ani. Nah, ani-ani itu kan jualannya itu adalah PP ya, yang mana dia harus selalu menjaga PP-nya itu. Jadi tidak ada dalam istilah ani-ani kebobolan dan hamidun, gak ada. Kecuali si ani-ani itu tiba-tiba mendapatkan bar jackpot klien yang pakai dia, dan itu cukup fantastis gitu. Pada saat itu RK adalah Gubernur Jawa Barat. Cukup fantastis ya, bukan cuma abang-abang dari mana gitu, bukan cuma siapa gitu. Dan memang waktu itu kliennya dia pun bukan yang sembarangan, karena ini yang zigzag shock nomor 1. Harga dia sangat fantastis, mencapai jeng 15 juta rupiah per kali short time. Itu kalau short. Kalau long beda lagi. Long itu alias dirantang, dibawa keluar kota ya, belum termasuk B hotel dan lain-lain. Berarti harganya lebih fantastis lagi. UMR mana UMR? Kenapa mereka hanya mau kebobolan sama beberapa orang aja? Karena tidak semua laki-laki yang pakai mereka itu bentukannya ataupun statusnya bagus. Ada juga yang bentukannya kayak genderuwo, ada yang pakai mereka itu bentukannya mungkin kayak truk fuso, mungkin ya. Kadang-kadang si ani-ani ini juga nggak tahu klien yang mau dia ketemu itu bentukannya seperti apa gitu ya. Jadi pasti mereka itu memasang KB, gak mungkin dia mau buntiang. Jadi Besti, prediksi BMKG mengatakan bahwa dia melakukan itu secara sengaja alias teknik biar dikawin, padahal mau dikawin moang. Siapa tuh yang mau ngawin ublang macam itu? Benar nggak? Pertanyaannya lagi, kalau dia bisa teknik, bisa merencanakan, berarti hubungannya sejak kapan? Logika Besti, tidak mungkin seorang RK itu ya, menghubungi lontai, nge-DM sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang cover me, cover you. Si orang suruhannya itu menghubungi GM, si GM-nya menghubungi si lontai, ya kemudian terjadilah pertemuan itu. Pertemuan itu pun belum tentu si lontai itu tahu kalau kliennya dia itu adalah seorang RK. Makanya di catatannya itu ada tulisan cek Telegram Lisa. Kenapa kamu cuma posting Palembang terus? Kemarin saya lihat kamu posting lagi Palembang aja terus. Hah? Ada yang lainnya sih? Ada kayaknya Lisa. Posting atuh. Spill di Medan dong Lisa. Spill. Aduh, aku sampai hari bos bojong gini ya. Takut ketahuan. Spill Medan Lisa. Apa kamu takut rumahmu disita? Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah
urusan bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang, ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain, ya. Bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu. Atalia Praratya yang akrab disapa Bu Cinta disarankan melaporkan suaminya Ridwan Kamil ke kepolisian soal dugaan perzinahan dengan Lisa Mariana. Apabila laporan dugaan perzinahan ini dibuat Atalia Praratya, maka perempuan yang diduga selingkuhan maupun suaminya Ridwan Kamil akan menjadi tersangka. Isu ini semakin panas setelah muncul dugaan bahwa keduanya bisa terjerat pasal perzinahan dalam KUHP yang ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Upaya ini bisa dilakukan sebagai salah satu langkah apabila istri sah sudah tidak kuat lagi menghadapi tekanan dari media sosial. Menurut pendapat praktisi hukum Tommy Triyunanto, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terancam terjerat pasal 284 tentang perzinahan apabila terbukti anak tersebut darah daging mereka. Hal tersebut lantaran Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah melakukan hubungan di luar pernikahan. Menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang sudah menikah dan terbukti melakukan perzinahan dapat dikenakan hukuman maksimal 2 tahun penjara. Namun pasal ini hanya bisa ditegakkan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pasangan sah dari salah satu atau kedua belah pihak yang diduga berselingkuh. Menurut para pakar hukum, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan Atalia adalah dengan melaporkan kasus perzinahan ke polisi. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut bisa menjadi alat negosiasi agar Lisa Mariana menghentikan aksinya. Langkah ini bisa diambil apabila Atalia merasa sudah tidak tahan dengan tekanan dari publik maupun Lisa Mariana yang terus menuntut tanggung jawab dari Ridwan Kamil.